Kalau bisa buatnya rapi begini ya, teman-teman ya. Ada judulnya ini loh. Jadi enak dilihatnya. Nah, wajib jaringan tema ini dituliskan di sini. Karena mempermudah saya dan Bu Arma ya, nanti ya. Buat kami mengecek apakah benar atau tidak antara KD dengan kegiatan yang sudah Bapak Ibu terapkan ya. Jadi dibuatnya begini. Nah, lalu kemudian ini ada identitas. Ada identitas dari RPP-nya, Satuan Pendidikan Bapak dan Ibu, namanya SD-nya SD apa ya, tema, subtemanya. Ya, ini kan seperti biasanya lah. Kompetensi inti dituliskan, lalu ada kompetensi dasar dan indikator. Saya minta penyajian KD dan indikatornya seperti ini. Jadi saya tidak menginginkan penyajiannya KD di atas, KD semuanya. Nanti bawahnya indikator. Itu merepotkan kami, teman-teman semua ya. Jadi persis KD di sini, indikatornya di sini. Nah, kalau kita lihat, ini kan jaringan temanya PPKN, Matematika Bahasa Indonesia. Yang dipilih oleh peserta, ini pertama kalinya adalah Bahasa Indonesia. Itu tidak masalah. Jadi Bapak Ibu bisa memilih dari PPKN Matematika Bahasa Indonesia mana muatan pelajaran pertama yang mau diajarkan. Tetapi ketika Bapak Ibu menuliskan di sini Bahasa Indonesia, menuliskan di sininya itu matematika ataupun IPA, itu menandakan buat saya dan Bu Arma adalah muatan pelajaran pertama yang akan Bapak Ibu ajarkan ketika peer teaching dan PPL ya. Jadi sesuai dengan ininya identitasnya. Nah, lalu yang kedua, ini ada nomor poin ya, kita tahu bersama ya. Ini jangan dirubah ya, nomor ini jangan dirubah untuk mempermudah kami dan juga nanti 371 juga 371. Jangan pakai jendul-jendul dulu kan ada Bu Arma ya, di saat sesi di mana ada yang bulat satu, ya ada yang pakai nomor ya kalau nggak salah ya. Iya. Kalau bisa pakai nomor begini ya biar terlihat enak. Nah, yang harus kita lihat sekarang ini kan indikator kognitif, indikator pengetahuan. Maka di sininya harus ada indikator pengetahuan juga. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Arma kemarin, bahwa indikatornya jangan lots di sini. Ya, jadi jangan bermain-main di ranah C1, C2, tapi mainlah ke ranah C4, C5, atau bahkan C6. Tetapi, ada tetapinya. Kalau di 371 ini kompetensinya dia C1, di 372-nya jangan kompetensinya jangan C4, C5, Bapak Ibu. Nanti terjadi kesenjangan kompetensi. Kayak kalau kita naik tangga, kaki kita kiri anak lantai 1 tangga, kaki kanannya dipaksa untuk naik ke tangga yang keempat. Itu kan melangkahnya tidak enak. Begitu juga kalau kita ngajar. Maka kalau 371-nya sudah rendah, maka berikut-berikutnya itu dari C1 naiklah C3, C4, C5. Itu boleh. Berarti indikatornya tidak hanya 2, tapi 4. Kalau indikatornya maunya dipilih 2, maka untuk 371, 372 ini jeda kompetensinya jangan terlampau jauh. Tadi sudah saya lihat ya di dalam WhatsApp grup ada yang Bu Anita apa ya yang nge-share KKO. Nah, dilihat KKO itu ya posisinya. Lalu kemudian tidak diperkenankan Bapak dan Ibu menggunakan kata kerja mengetahui memahami di sini. Mengetahui kosakata. Memahami kosakata. Mengetahui dan memahami adalah kata kerja yang tidak operasional, jadi saya akan larang penggunaannya di dalam indikator. Nah, lalu kemudian setelah indikator pengetahuan, ada lagi indikator keterampilan. Nah, di dalam indikator keterampilan, hati-hati teman-teman semuanya.
Jangan sampai indikator keterampilan itu terlihat seolah-olah seperti indikator pengetahuan. Kalau kita lihat ini kan pengetahuan nih, menentukan kosakata terkait kegiatan siang hari untuk melengkapi kalimat, ya. Padahal di sini menyampaikan penjelasan. Ini kalau kita nggak lihat indikator ininya, depannya ini seperti pengetahuan, ya. Maka gunakanlah indikator keterampilan yang menggunakan indikator keterampilan. Artinya dia kalau dia menyampaikan penjelasan, ya bisa saja kita bilangnya di sini menyampaikan terkait kosakata, bla 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 gitu ya. Jadi menentukannya ini hati-hati. Atau bisa juga kalau indikatornya menentukan, nanti di bagian tujuan pembelajarannya dia harus terlihat bahwa itu adalah indikator keterampilan dan bukan indikator pengetahuan. Nah, yang sering salah ya dari di sini nggak ada IPA-nya ya. Yang sering salah dari para peserta PPG adalah begini, Bu Arma. Misalkan di sini menentukan kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam. Ini kan seperti IPA ya. Ya. Nah, nanti teman-teman itu biasanya di sininya menunjukkan peristiwa siang dan malam. Padahal ini bahasa Indonesia, tapi malah menjadi geser ke IPA. Hati-hati, yang diminta adalah kosakata. Maka indikatornya juga harus kosakata. Jadi jangan sampai misalkan KD-nya itu bahasa Indonesia mengarah ke IPS, indikatornya IPS. Itu sering saya salahkan karena tidak sesuai dengan apa yang tertera di dalam KD. Nah, kemudian PPKN. PPKN juga begitu, sama ya, mengidentifikasi aturan yang berlaku. Nah, mengidentifikasi ini dia masuknya ranahnya C-nya BC berapa? Ada dua pendapat ya. Pendapat pertama itu mengatakan kalau level kognitif yang ada di KD itu untuk kompetensi dasar itu dia berada pada ranah C2, maka indikatornya maksimalnya C2 ke bawah. Tapi ada pendapat yang mengatakan kalau C2 kompetensi dasar, maka indikatornya boleh main-main di C5, boleh main-main di C6 gitu ya. Jadi saya pikir kita menggunakan saja ranah pendapat yang kedua ya. Artinya meskipun dia mengidentifikasi ini, kalau nggak salah ini C1 mengidentifikasi apa C2 ya. Ini adalah rendah KD-nya, tetapi untuk indikatornya jangan juga rendah juga, tapi dia buat tinggi supaya pembelajarannya teman-teman semua bisa masuk ke ranah berpikir tingkat tinggi. HOTS-nya hati-hati. HOTS-nya ini sudah harus mulai ada di bagian indikator. Nanti kalau UK, kalau ada iseng-iseng penguji tanya terkait HOTS, sudah bisa Bapak Ibu tunjukkan posisi HOTS-nya itu adanya di bagian mananya. Oke, lalu kemudian matematika. Nah, ini matematika dicek lagi, tapi kalau matematika biasanya cenderungnya sama ya. Sekarang tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran, ada yang memaparkan ini harus terlihat tipeknya. Berarti kalau dia terlihat tipeknya, pada apanya? Pada bagian kondisinya. Tujuan pembelajaran kan seperti yang kita ketahui ya, ada rumus ABCD kan, ada audience-nya, ada behavior-nya, ada condition-nya, ada degree-nya. Dengan menyanyikan lagu mengenai kegiatan siang hari, itu kita katakan sebagai kondisi. Siswa dapat menunjukkan kosakata terkait kegiatan siang hari, itu adalah AB. Lalu dengan tepat itu adalah degree, ya, tingkat derajat kelulusannya. Nah, biasanya kalau saya bilang ke peserta ini jangan dengan double begini. Jadi melalui aja di sininya biar dia tidak sama dengan kata ini. Karena kan kalau bahasa Indonesia aturan PUEBI satu kalimat itu tidak boleh ada dua kata yang sama pengulangan. Nah, sekarang di mana ini supaya terlihat tipeknya? Maka ketika tipeknya supaya terlihat, jangan hanya melalui kegiatan tanya jawab mengenai kebiasaan di rumah. Ini tipeknya nggak kena. Ya, berarti melalui tayangan video bisa,
atau melalui media PowerPoint, melalui gambar yang ada di media PowerPoint, atau melalui gambar apa? Gambar teks tentang melalui bacaan teks dengan media PowerPoint, siswa dapat bla 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 bla. Jadi medianya itu posisinya ada di sini. Nah, ketika Bapak Ibu menuliskan, misalkan ya, dengan kegiatan menempelkan gambar kebiasaan baik dan tidak baik, nanti menempelkan gambarnya ini saya dan Bu Arma bisa ngecek di dalam media dan di dalam RPP-nya, ada benar nggak menempelkan gambar. Jadi apa yang tertulis di dalam tujuan pembelajaran ini harus tertuang di dalam kegiatan pembelajaran RPP serta LKPD ataupun media pembelajaran lainnya. Itu harus ada. Ya, jadi hati-hati untuk pengkondisian yang ada di dalam tujuan pembelajaran. Karena dia ada poinnya 11, maka 11-11-nya harus terlihat di perangkat pembelajaran. Untuk materi pembelajarannya good, sangat bagus. Kenapa? Karena ini menggunakan kata benda. Jadi materi pembelajaran itu bukanlah menuliskan kosakata terkait kegiatan siang hari, menjelaskan perbuatan, mana ada materi pembelajaran itu dengan kata kerja. Materi pembelajaran itu dengan menggunakan kata benda, pernyataan, kosakata terkait kegiatan siang hari. Lalu yang kedua tadi apa PPKN-nya, ya kan? Aturan yang berlaku. Oke, dia tuliskannya perbuatan yang sesuai dengan aturan di rumah. Good. Nama dan lambang bilangan 11 sampai 20. Bagus ini ya. Jadi tujuan pembelajaran sama materi pembelajarannya ini bagus. Nah, lalu kemudian pendekatan dan metode pembelajaran saintifik. Tapi saya minta satu, ada model di sininya. Ya, tambahkan pendekatannya saintifik, modelnya model apa? Apakah problem based learning? Apakah project based learning ataukah modelnya discovery learning? Itu dituliskan di dalam bagian E-nya. Nah, di bagian langkah-langkah pembelajaran di dalam pendahuluannya dituliskan di sini apa saja pendahuluannya, dan semuanya ini nanti harus Bapak Ibu sampaikan, baik itu di peer teaching maupun itu ketika Bapak Ibu PPL, ya semuanya dilakukan. Nah, di bagian kegiatan inti ini barulah masuk yang namanya sintaks dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih. Misalkan contoh, kalau dia sintaksnya discovery learning, berarti tadi pertama kali adalah pemberian rangsangan, maka ketika di bagian nomor 1, pemberian rangsangan, bawahnya siswa bla 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 bla, gitu ya. Itu sudah mulai dituliskan. Nah, nanti selain nama-nama yang ada di dalam sintaks model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih, itu juga jangan lupa mencantumkan di mana tipeknya. Tipeknya posisinya pada apanya. Lalu di mana 4C-nya. Jadi kegiatan inti ini nanti banyak judul-judul begini-begini nih. Banyak teori-teori seperti ini ya. Tidak apa-apa, tuliskan aja. Ini bagus nih kegiatan intinya. Semuanya siswa-siswa ya, nggak ada yang ini ya, nggak ada yang guru ya. Siswa bersama guru melakukan kegiatan tanya jawab. Good, ini bagus. Siswa menyimak penjelasan guru. Siswa dibentuk kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Bukan guru membentuk kelompok, tetapi siswa dibentuk kelompok. Kata subjek kalimatnya dimulai dari siswa. Ya. Nah, lalu kemudian di bagian sini nih, di bagian kegiatan inti ini, boleh dituliskan pertemuan pertama mana, pertemuan kedua mana. Ya, kalau misalkan dari berapa ini? Dari 24, 12 pertemuannya itu adalah pertemuan pertama, berarti 12 berikutnya pertemuan kedua. Nanti Bapak dan Ibu ketika peer teaching bisa bilang ke saya sama Bu Arma, oh pembelajaran keempat, tapi pertemuannya pertemuan yang pertama. Itu biar kami paham kami harus mulai dari mana dan berakhir sampai mana. LKPD semuanya letakkan di sini termasuk tematiknya. Nah, karena pertama kali yang dipilih ini adalah terkait tentang bahasa, maka kegiatan intinya itu harus dimulai dari bahasa. Yang kedua baru PPKN, dan yang ketiga itu adalah matematika.
Jadi, apa yang tertulis di bagian KD ini akan sama dengan tujuan pembelajarannya, urutannya, begitu pula dengan materi pembelajarannya, sampai juga pada kegiatan pembelajarannya. Jadi, jangan gaduh-gaduh. Kompetensinya pertama kalinya IPA, tapi kegiatannya kok malah jadinya IPS atau Bahasa Indonesia. Ya, dibuatnya sama. Nah, berikutnya adalah kegiatan penutup. Di kegiatan penutup apa yang dilakukan? Jangan lupa selalu melakukan tindak lanjut. Posisinya tindak lanjutnya di mana? Posisinya adanya di poin sebelum berdoa, ya. Jadi siswa mengerjakan soal latihan sebagai umpan balik proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Poin kelima, guru menyampaikan mengenai ulasan materi di pertemuan berikutnya. Itu sudah dikatakan sebagai tindak lanjut. Atau juga siswa ditugaskan membaca untuk materi berikutnya mengenai bla 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 bla. Itu juga sudah dikatakan sebagai bentuk dari tindak lanjut. Yang penting ada di sininya. Nah, berikutnya ini adalah alat dan sumber belajar. Apa namanya itu, medianya apa saja yang dibutuhkan di sini? Ini adalah semua yang dibutuhkan. Kalau memang membutuhkan media pembelajaran konkret, tuliskan media pembelajaran konkretnya, *2, misalkan gayung, ember, atau apa-apa, bisa dituliskan di bagian alat dan sumber belajar. Untuk penilaiannya, maka kita sesuai dengan kurikulum 2013, penilaian itu berarti penilaian sikap yang pertama, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga itu adalah keterampilan. Semuanya harus dibuat sesuai dengan jumlah indikator dan tujuan pembelajaran yang ada. Misalkan kita hitung ya. Ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini tujuan pembelajarannya berarti ada 11. Nah, ketika di bagian penilaian, itu juga masing-masingnya harus ada 11. Nanti kami akan cek apakah ke-11 tujuan pembelajaran yang dibuat itu sudah memiliki evaluasi maupun perangkatnya masing-masing. Nah, bagian yang kedua yaitu terkait dengan bahan ajar tematiknya. Bahan ajar tematiknya seperti apa? Kompetensi inti tidak perlu dicantumkan di dalam bagian bahan ajar. Cukup saya minta untuk indikatornya saja atau tujuan pembelajarannya saja itu dicantumkan. Nanti kami yang akan melihat. Nah, ini adalah uraian materinya seperti ini, ya. Tidak boleh mengambil apa yang ada di dalam buku, ya, seperti ini kan masih ambil dari buku. Bapak Ibu cari di referensi yang ada di dalam internet supaya anak-anak memiliki pengayaan yang jauh lebih banyak daripada hanya mengulang apa yang ada di internet. Tapi menggunakan sumber referensi ya. Nah, lalu kemudian rancangan yang ketiga itu adalah media pembelajaran. Media pembelajaran juga cantumkan tujuannya. Lalu kemudian seperti ini, good, ini bagus, langkah-langkah penggunaan medianya, ini bisa difoto, atau kalau misalkan tayangan video di YouTube, bisa link YouTube-nya, tapi kemudian itu di-upload di YouTube-nya Bapak dan Ibu, nanti saya sama Bu Arma akan melihatnya. Nah, lalu kemudian untuk LKPD juga dicantumkan lagi indikator, KD-nya nggak usah, indikator tujuan atau tujuan pembelajarannya aja. Ini seperti ini pembuatan LKPD-nya ya, tetapi bukanlah ini ya, bukan hanya berupa isi pertanyaan, tetapi memang kegiatan aktivitasnya. Ngetiknya yang rapi ya. Ini ngetiknya nggak rapi, kesimpulannya potong. Nah, ini lembar penilaiannya. Ini yang cukup memakan waktu. Nanti saya akan lihat kisi-kisinya, lalu kemudian instrumennya. Di dalam kisi-kisi soalnya itu harus ada pilihan ganda, lalu kemudian ada esai, ya, ada menjodohkan juga boleh. Tapi kita buat pilihan mengganda dan menguraikan saja, esai aja. Nah, ini dituliskan di sini nanti. Nah, kalau ini belum belum pertanyaan berpikir tingkat tinggi ya. Nama bilangan di samping adalah ini masih masih lots ya. Hati-hati dengan tipe pertanyaannya, dibuatnya yang hot.
Lalu kunci jawaban dan panduan perskoran itu wajib untuk penilaian pengetahuan harus ada. Ini adalah, nah ini lembar penilaian sikapnya seperti ini. Ini bagus nih, lengkap nih. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah seperti ini harus ada ya. Lalu kemudian dia rubriknya juga harus ada untuk rubrik sikapnya. Pedoman penskorannya juga dia ada, begitu juga dengan keterampilannya ya. Tapi posisinya ini terbalik, mestinya sikap duluan, pengetahuan baru keterampilan. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu, terbayang ya banyaknya ya. Geleng-geleng kepala Bu Afrida. Lumayan. Dia mulai dari nama sekolah itu benar. Sebentar ya, ini apa ya? Saya diminta ke Setia Budi. Apa sih? Tunggu sebentar. Ada pertanyaan nggak? Besok selesai ya? Apanya, Bu? Angkatnya, masa niat doanya. Bu Ika, boleh di-share, Bu. Contohnya, Bu. Iya, buat contoh, Bu Ika. Iya, Bu Ika. Ibu share, iya. Minum Bu Berta kopi udah biar selesai ya? Bu Berta udah selesai nih bikin perangkat nih, sering begadang.